Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saya ulangi ya, semalam kita membahas tentang ida'a'u ilmul ghaib fi qira'atil kaf wal finjan wa ghairihima. Jadi kita nggak ada ujian praktek ya, nggak ada. Ujian praktek kita ke akidah tidak ada. Kita hanya membahas lanjutan pembahasan saja. Halaman 31. Yaitu ida'a'u ilmul ghaib, mengakui bisa mengetahui ilmu ghaib. Apa Ustaz? Mengetahui? Mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ya, mengaku bisa mengetahui ilmu ghaib. Halaman 31. Ya, 31. Ya. Fi qira'atil kaf, di dalam membaca telapak tangan. Wal finjan, dan juga membaca ramalan cangkir. Wa ghairihima, dan yang lainnya. Antum tahu nggak, ikhwan? Tahu, ya udahlah. Cangkir maksudnya di sini, ramalan cangkir itu terkadang ada seseorang wadah yang diisi air. Bahasa kita itu kendi. Wal finjan itu cangkir. Ya, dalam bahasa kita itu kendi ataupun bejana. Yang dia itu diisi air, kemudian sekali sapu airnya gini, bisa dia meramal dari ngalirnya air yang dia ada di dalam bejana itu tadi. Itu maksudnya. Misalnya ada orang itu dia bawa gunting segala macam itu bid'ah. Bukan bid'ah, itu termasuk bagian dari syirik. Nah, ikhwan, termasuk juga ya bagi-bagi wanita yang berkeyakinan bahwasanya kalau dia bawa gunting bayinya akan aman. Ya. Kalau ada wanita yang keyakinannya agar bayinya itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Ya. Ini keyakinan yang salah. Termasuk juga bayinya sudah lahiran, kemana-mana bawa gunting. Untuk apa? Ya. Tapi kalau misalkan wakasek kemana-mana bawa gunting, jangan tuh bilang syirik. Ya, nanti misalkan Ustadz Firman bawa gunting kemana-mana karena mau pemeriksaan rambut misalkan. Bawa gunting kemana? Ustadz, jangan bawa gunting saat syirik. Ini bukan itu maksudnya. Jadi
Sudah paham kan? Yang namanya finjan itu cangkir ataupun bejana yang diisi air. Ketika airnya itu digeser, dia meramal dari geseran air itu tadi. Nah, ini syirik. Gak boleh ya. Mengetahui ilmu gaib. Jadi ya, di dalam kitab ini mu'allif pengarang kitab mengatakan ma ghaba 'anil nas minal umuril mustaqbilah wal madiyah wa ma la yarunahu. Ya, yang dimaksudkan dengan gaib, al-muradu bil gaib, yang dimaksudkan dengan ilmu gaib itu adalah apa saja yang tersembunyi, ma ghaba 'anil nas, apa saja yang tersembunyi dari manusia. Tersembunyi di sini dalam artian tidak diketahui ya. Bukan tersembunyi seperti apa celana. Ada nggak kayak gitu di sini, Van? Jangan ya. Bahaya itu, hati-hati nanti kalau koyak celananya langsung nampak. Baik. Ya, maghabanin nas, apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia, dari manusia. Minal umuril mustaqbilah, dari perkara-perkara yang telah lalu. Yang akan datang, mustaqbilah dari perkara yang akan datang. Wal madi, yang itu dan yang lalu. Wa ma la yarunahu, dan juga yang tidak terlihat. Jadi itu semuanya ilmu gaib. Makanya Ustaz heran, kenapa orang takut sama kuntilanak, sama pocong? Ya, ada macam-macam. Aduh, kok backsound itu pula tino-tino dong. Bahaya. Halusinasi nasi pula ya tanpa lauk lah. Buat manusia itu biar jadi takut, padahal itu nggak nyata. Jadi yang perkara ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui. Wa qad ikhtassa Allah taala bi ilmihi. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui ilmu gaib. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Maka katakanlah tidak ada yang mengetahui apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit. Ini seperti itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa dilihat manusia saja banyak manusia yang enggak mengetahuinya, apalagi yang tidak terlihat. Ya, contoh misalkan janin ibu-ibu mengamil, itu gaib ya kawan. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, keadaan sekarang itu bertahap. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini, kawan. Kok kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu kok pakai ribet segala? Dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiup ruh, kemudian lahir. Kok nggak kayak zaman Nabi Adam aja sih? Ya kawan, ini pertanyaan yang salah kaprah. Ya, pertanyaan yang sangat salah dan bisa menyesatkan umat manusia. Kenapa? Kalau umat manusia sekarang diciptakan sama seperti Adam, bahaya. Misalkan di kelas ini langsung kun fayakun, wanita cantik tanpa busana, kayak mana? Kan bahaya kan? Oh, Masya Allah pula. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Makanya bahaya. Kalau hanya itu dia. Makanya jangan sepele. Bukan berarti Allah nggak bisa menciptakan manusia dari tanah langsung, bisa, cuman bisa jadi viral jadinya. Ya. Bahaya. Seperti rambut, misalkan rambut, kan udah terlihat nih. Ya, walaupun ini bukan perkara gaib yang sampai seperti gaib yang surga, neraka dan akhirat. Ada nggak yang bisa ngitung rambut?
Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu lagi. Plastik Ustaz di Indonesia. Makanya bahaya ya kawan. Maka jangan antum jadikan idola sesuatu yang itu tidak dasar yang tidak ada landasan dari Islam. Kalau antum mengidolakan sesuatu, maka jangan antum ikuti ya. Kalau antum ngefans ya udah silahkan ngefans. Ya. Ini yang di ngefans kan ini terkadang idola-idola kafir. Ya. Hah? Gak taunya suaminya mandul. Hah? Menikah kemudian lama punya anak, udah tawakal aja, jangan pergi ke dukun. Kasihan istri antum nanti. Ya, dibawa ke dukun tukang orang pintar. Ya iya dimaini, digauli sama tukang dukunnya. Ya. Ya. Antum gatal-gatal nggak sembuh-sembuh misalkan, datang sama orang pintar. Udah? Sama orang pintarnya apa yang dikasih? Obat CTM. Tapi dikasih ramu-ramuan biar nggak ketara itu obat CTM. Jangan. Apapun yang terjadi, kalau antum dapat mudarat, ya dapat musibah, maka jangan sekali-kali dukun bertindak ya. Hah? Nah, kalau dukun patah itu bukan namanya dukun, itu ahli patah tulang ya. Itu obat-obatannya memang manjur. Misalkan dikusuk, tapi dia kusuk tahap apa yang dibacanya, ya jangan antum resapi. Ya, yang antum harus yakini adalah kalau tulang itu diobati dengan obat-obat yang normal seperti air kelapa tua ataupun santan kelapa dari kelapa tua, itu ada obat manjur untuk obat patah tulang. Karena kenapa, Ikhwan? Kalau tulang ini patah, tulang ini misalnya patah, itu sebenarnya pada asalnya kalau dia diikat aja tangan antum itu nyambung sendiri dari asal tulang sumsum itu tadi. Antum kan belajar biologi. Karena kalau patah tulang, ya, tulang ini patah, yang mengembalikan tulang patah itu adalah sumsum itu tadi. Nah, sumsum itulah yang membentuk sel tulang baru. Nah, masa antum nggak belajar biologi sih? Beda sama patah tumbuh hilang berganti. Ya, patah tumbuh hilang salah. Ya, jadi jangan katakan dukun patah. Itu terkadang memang tukang patah tulang ini ada yang sifatnya dukun, penipu juga, tapi ada juga yang sifatnya jujur. Dia hanya cuman disambung, diikat biar ini enggak lari, ataupun biar ini pergelangan ini enggak jadi permanen patah. Nah, seperti itu. Di ilmu biologi kan seperti itu. Tapi kalau patah gigi anak sana, kecuali gigi nggak bisa tumbuh lagi kalau udah patah. Itulah hikmahnya manusia, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini memang betul-betul sempurna. Ya, gigi pada asalnya kan nggak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan gigi itu tumbuh dengan kadar yang pas. Coba misalkan gigi tumbuhnya seperti rambut, tumbuh terus ya. Antum mau mingkem pun payah. Mau mingkem nggak gini ya. Payah. Bulu mata, padahal sama bulu kan, sama rambut ini. Ya, padahal ini Allah Subhanahu wa taala berikan ini yang pas. Tapi kalau ini tumbuh kayak mana? Ini tumbuh terus, bulu hidung tumbuh terus. Waduh. Ya. Ini bahaya. Orang yang masih di bawah antum. Ada punya gigi boneng misalkan, jangan antum katai dia gigi boneng. Ya. Mulutnya jedir, misalkan bibirnya jedir gitu. Jangan antum ejek. Itu ciptaan Allah, jangan diejek ya. Nggak boleh. Orangnya hitam kali kan itu, orangnya hitam. Jangan diejek. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh antum isti'za di dalamnya.
Baik, ikhwan. Jadi soal nanti kita yang bakalan pasti keluar itu dari pertama ya, dari halaman 5. Dari halaman 5. Al-inhiraf fi hayatil basyariyah. Itu antum perhatikan. Antum pahami. Jangan antum hafal. Istilahnya kalau antum hafal, kalau antum tidak tahu pemahamannya, bisa jadi salah. Kadang bahasa Arab seperti itu. Orang yang nggak paham, cuman taunya menghafal, ujung-ujungnya apa? Nggak nyambung soalnya sama jawabannya. Contoh misalkan bahasa Arab. Ada gambar pulpen. Pertanyaannya mahadza, tapi yang dijawab na'am. Hada kitabun. Salah. Karena apa? Karena dia nggak paham, dia cuma bisa ngapal aja. Buku bahasa Arab misalkan, Durusul Lugha ataupun Baina Yadaik, dihafalnya satu persatu semuanya. Hada kitabun, hada qalan suatun, hada qalamun, hadhihi kurrasatun misalkan. Naam, hada kitabun, naam, hadhihi kurrasatun. Dihafalnya semuanya. Pas begitu ada pertanyaan, mahadza, ada gambar pulpen, dijawabnya la, hada sahnun. Apanya? Makanya seperti itu. Seperti ini. Udkur ta'rif, misalkan udkur ta'rif syirki. Yang dijawab apa? Aqsamus syirk, ya, kismani. Ya, kismul awal syirkul akbar wa kismus tsani syirkul asghar. Salah. Ya. Makanya yang pertama kali ketika antum belajar harus pahami. Ya. Kalau modal menghafal aja bisa salah sambung nanti. Kemudian halaman 8. Halaman 8 itu insya Allah keluar ya pengertian syirik. Pengertian syirik. Kemudian contoh dari syirik ya, seperti menyembelih, bernazar, khauf, waraja. Semuanya itu ditunjukkan kepada Allah. Kalau semua pekerjaan itu tidak ditunjukkan kepada Allah, maka itu terjadi syirik. Misalkan orang menyembelih untuk yang lain, untuk berhala, maka ini syirik. Praktek nggak ada, akidah nggak ada praktek. Kemudian nau'un syirik, ya, pembagian syirik. Syirik terbagi menjadi dua, syirkul akbar sama syirkul asghar. Kemudian hukum syirik besar dan syirik kecil. Ujiannya coba pakai bahasa Arab atau Indonesia? Bahasa Arab. Tapi udah ada jawabannya kok. Tinggal milih aja nyantum. Film berganda. Itu pun kalau masih salah juga, aduh udah luar biasa antum. Itu pun cuman pilihannya 4, A, B, C, D, nggak ada E-nya. Kalau zaman sekarang kan ada E-nya lagi. A, B, C, D ada E-nya, makin mempersulit manusia. Nah, kalau kita tidak ada E-nya. Kemudian syirik kecil, ada syirkun khafi. Kemudian syirik iradat wan niyat. Antum harus pahami. Kemudian permasalahan kufur, al-kufru. Pengertian kufur secara bahasa dan secara syariat. Kemudian anwa'ul kufri, ya, pembagian kufur. Itu banyak, ada kufur taklif, ada kufur iba wal istikbar, ada kufur syak, ada kufrun al-i'rad, kemudian kufrun nifaq,
Antum harus pahami. Kemudian an-nifaq, pengertian nifaq lugatan. Kemudian nifaq secara syara, secara syar'i, secara syariat. Kemudian pembagian nifaq, nifaqul i'tiqadi. Kemudian al-farqu baina nifaqul akbar wa nifaqu asghar. Nifaqul asghar itu ada 4. Misalkan, kemudian al-jahiliyah, pengertian al-jahiliyah. Kemudian pengertian fasik, al-fisqu. Ya, kemudian pengertian ad-dhalal. Kemudian pengertian ar-riddah. Riddah secara lughah, secara istilah. Kemudian aqsamur riddah, aqsam ar-riddah, ar-riddatu bil qaul, ar-riddatu bil fi'l, ar-riddatu bil i'tiqadi. Kemudian ar-riddatu bisyak fi syai'in mimma sabaq. Kemudian hukmu ar-riddah, hukum bagi orang yang murtad. Itu yang terakhir itu ada 4, ada 5. Antum harus pahami, pelajaran akidah ini adalah pelajaran tentang akhirat, tentang keyakinan. Makanya kalau seorang kaum muslimin menyimpang akidahnya, maka bahaya, bisa terjatuh dalam kesyirikan, bisa menjadi sesat. Berkeyakinan misalkan mencuri tidak mengapa, ini salah, bisa menjadi murtad orangnya. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini dosanya besar dibandingkan orang pelaku maksiat. Maksudnya perbandingan ya, bukan yang lebih baik. Jadi nggak ada istilahnya nggak apa-apa lah aku berzina, kan aku tahu hukumnya zina itu haram, ini salah. Tetap tuh dosa besar juga. Jangan nanti bilang Ustaz itu perbuatan syirik dosanya lebih besar dari berzina. Udahlah berbuat zina aja lah, nggak apa-apa. Ini salah. Ya, dosa juga, dosanya besar. Kemudian ismul kitab, ismul muallif, al-kitab. Ya, jangan pula antum nggak tahu nama kitabnya, pembahasan apa. Udah belajar tauhid akidah banyak kali, tapi nama kitabnya nggak tahu yang dipakai itu kitab apa. Bahaya. Sama seperti antum naik sepeda motor, naik kereta, kemana-mana antum naik kereta, tapi nggak tahu merek keretanya apa. Ya, nggak tahu keretanya udah nggak bermerek lagi. Padahal keretanya namanya Jet Colet. Nggak tahu kan antum kereta Jet Colet kan nggak tahu kan? Oh, aduh.